Ya, silakan teman-teman. Saya mau, Bu Ibu. Ya, silakan. Padre, selamat malam. Selamat malam, Bu. Padre, saya tuh ingat dulu waktu masih kecil, saya suka melawan orang tua gitu ya. Terus ibu saya tuh suka marah. Kowe engko rasakno nek wis dadi wong tua. Nah, setelah saya udah menjadi seorang ibu, masuk ke zaman sekarang, anak-anak sekarang itu luar biasa pandai kalau menjawab orang tua, sehingga orang tuanya sampai nggak bisa jawab lagi. Karena yang diomongin itu betul-betul masuk akal, dan kita emang nggak bisa lagi jawab anak ini. Akhirnya saya gimana ya caranya ngajar anak-anak zaman sekarang ini gitu. Saya alihkan kepada hal-hal yang rohani, sehingga dia juga nggak bisa jawab kalau saya udah ngomong soal hal Tuhan. Ya dia akhirnya bicara ya mami, mau tidak mau, walaupun sudah dewasa anaknya. Karena kalau kita ngikutin anak sekarang mumet jawabannya tuh selalu gini, apakah itu salah? Iya, Bu, sangat benar sekali. Nah, makanya tadi kan sistem preventif, sistem pencegahan, ada 3 pilar tadi. Reason, akal budi, agama, dan cinta kasih. 3 ini bisa untuk meluluhkan hati anak-anak zaman sekarang ini. Ya, kenapa? Akal budi. Akal budi kita coba memberikan penjelasan supaya mereka itu berpikir. Ya. Sekarang tidak lagi zamannya dengan harus memukul. Nah, tidak bisa. Kalau dipukul malah lari, hilang. Tapi diajak untuk coba berdialog. Berdialog dengan memberikan masukan dari kita. Diajak untuk mereka berpikir. Kemudian diajak juga, tadi Ibu mengatakan secara agama, dengan religion, dengan agama, dengan ajaran-ajaran gereja. Bagaimana seperti ini Tuhan, seperti itu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya cinta kasih, perlu apa? Kesabaran, mendampingi. Dengan cara menunjukkan cintanya kepada mereka. Kadang kita kan kalau sudah terpancing emosi, kita akhirnya apa? Benci sama anak, maunya pukul. Nah, ini justru menjauhkan dan membuat mereka sakit hati. Ini saya alami ketika saya waktu di Purworejo, kami diberikan sekolah. Ya. Sekolah ini tadinya jaya, banyak anak-anaknya, anak-anak sekolah di sana, sampai ribuan. Tapi semakin lama semakin karena sekolah negeri, sekolah-sekolah yang lain ada, akhirnya sekolah ini siswanya hanya sedikit. Dan yang diterima itu anak-anak nakal. Waduh, kok pimpinan pilih sekolah ini, sekolahnya nggak terawat, dan anak-anaknya itu anak-anak nakal semua yang diterima. Kalau bel itu seharusnya masuk sekolah, ini kita bel masuk malah keluar semua anak-anaknya. Padahal sudah sedikit anaknya. Ya. Bel gini, bukan masuk tapi keluar. Yang di kelas itu hanya 1. Sampai saya itu waktu angkatan pertama dengan 2 pastor itu sedih. Loh, ini kok hilang? Kemana anaknya? Mereka lompat dari dalam kelas keluar lewat jendela. Waduh, akhirnya kami pusing nih gimana caranya. Dan kita mulai pendekatan. Mereka kita sapa, tadinya tidak mau disapa, menolak karena tidak biasa. Disapa selamat pagi,
Tadinya didiemin saya. Kami setiap hari berusaha untuk menyapanya dengan cinta. Selamat pagi, mari masuk. Nah, akhirnya mulai pendekatan itu mulai. Sudah selamat pagi dan kita mulai kalau misalnya ya sudah, kalau memang hanya satu orang kita ngobrol, cerita. Kemudian kalau jam istirahat kita dekat dengan mereka, kita main, bicara. Pelan-pelan itu menjadi apa? Mereka curhat ke kita. Ada kesulitan, ada apa? Mereka curhatnya ke kita dan kita menanggapinya dengan mencoba mengerti mereka. Dan pelan-pelan akhirnya juga mereka menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Yang tadinya itu kebanyakan anak-anak kami itu nakal-nakal, nggak diterima di negeri, dikeluarkan dari negeri, masuknya ke situ. Nah, dipikirnya anak-anak kami itu anak-anak yang nakal dan tidak akan berhasil. Ternyata setelah kami datang dan menerapkan sistem ini, dan ini berhasil, dan mereka ya boleh dibilang kagum dengan anak-anak ini, berubah. Yang tadinya nakal, kami itu anak-anak boleh dibilang ya ada yang pencuri, ada yang cita-citanya apa sih, cita-citamu mau jadi apa? Saya punya cita-cita jadi teroris. Aduh, gawat ini. Kalau cita-cita jadi teroris saya repot. Tapi kemudian ya mental-mental seperti itu ya kita pelan-pelan dirubahnya dan menjadi anak yang baik. Dan sekolah kami yang tadinya mungkin orang melihat ini BM, itu kumpulan anak-anak pencuri semua, anak-anak yang ya akhirnya kemarin bisa ada yang berhasil, ada yang nilai matematika itu 100 waktu itu ada, dan kami bangga juga. Dan sekolah negeri pada waktu itu yang di sekeliling itu nggak nyangka kalau sekolah kami itu bisa menghasilkan anak yang juga berprestasi. Nah, jadi tadinya dianggap sekolah buangan, anak-anak yang tidak ada harapan, tapi sekarang menjadi anak-anak yang ya kami melihat ada yang berpotensi, berhasil, dan membanggakan orang tua, membanggakan ya sekolah, lingkungan di mana mereka tinggal. Itu berhasil. Jadi oleh karena itu ya 3 pilar ini bisa membantu kita untuk bisa mendampingi anak-anak zaman sekarang. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, malam hari ini kita belajar dari seorang ibu yang sederhana, buta huruf lagi ya, Padre ya. Buta huruf. Memberikan apa itu namanya tadi, preventive system yang luar biasa dengan tadi ya ada reason, religion, dan juga living kindness. Luar biasa, kita belajar dari seorang ibu yang buta huruf. Nah ini kan, ya kemudian mengajarkan begitu banyak, dan tadi disebutkan bahwa ini wanita tangguh ini, saya lihat ya, saya catat ya, selain mereka sederhana, yang paling mengagumkan itu pengorbanan mereka ya. Dan ini dua-dua sakit ya. Francesco kecil, Padre Pio juga sakit waktu itu ya, dia harus pulang. Don Bosco juga sakit ya. Mamanya juga yang merawat gitu ya. Jadi kemiripan dua tokoh yang menjadi santo yang luar biasa. Tidak ada kata terlambat ya Padre ya, kita memang mengenal Don Bosco baru saja begitu, karena kita selama ini berdevosi pada Santo Pio. Dan kalau kita lihat dari kurun waktu memang Don Bosco lebih dulu ya. Dan Padre Pio di era abad modern, jadi masih ada kita yang melihat ya waktu masa hidupnya begitu. Nah sementara kalau Don Bosco tidak, kita tidak melihat ya, sehingga tetapi setelah dipelajari dari dua tokoh wanita ini bagaimana menghasilkan orang-orang kudus
Ini mungkin belajar juga ya, kita semua para devosan. Ya, sebelumnya mungkin ini tadi yang saya mau tanya juga Padre ya, itu kan dia 9 tahun dia bermimpi ya. Bermimpi untuk, dia selalu datang lewat mimpi ya. Iya. Hal lewat mimpi, mau melanjutkan ke Fransiskan juga mimpi, masih kecil mimpi. Sama juga ya dengan Padre Pio waktu kecil ya. Kan juga datengin ya pada kecil. Seperti itu, lalu kemudian ingin sekali menjadi imam, lalu kemudian kalau soal mimpi berikutnya saya tidak tahu, tapi mengalami. Tapi kalau Don Bosco itu selalu datang lewat mimpi. Iya. Don Bosco selalu melalui mimpi-mimpinya, dan juga ya Don Bosco diberikan mukjizat banyak. Dia selalu diberikan mimpi dan juga diberikan, ya dia mempunyai talentanya itu ya dia pakai untuk juga melayani anak muda. Dia itu pintar nyanyi, pintar drama, juga terampil di dalam olahraga, juga terampil dalam keterampilan dan itu diberikan. Dan mujizatnya pun banyak yang diberikan. Seperti juga Padre Pio. Kalau Padre Pio itu mujizat dari stigmatanya. Kalau Don Bosco itu mujizat di dalam karya-karyanya. Contoh, dia mendirikan basilika. Ada 2 basilika yang dia bangun, yaitu Basilika Bunda Maria Penolong Umat Kristiani di Turin dan Hati Kudus di Roma. Nah, basilika ini Don Bosco tidak punya duit. Nah, tetapi ternyata dengan perantaraan Bunda Maria, dengan difusinya kepada Bunda Maria, dengan juga contoh teladan dari Mama Margarita yang selalu berdoa kepada Bunda Maria, dan itu bisa menghasilkan basilika yang luar biasa. Ya, mujizat, itu mujizat luar biasa, megah sekali. Kalau saudara-saudari dapat berkunjung sambil ke tempat Padre Pio, kemudian bisa ke Turin itu atau ke Saku Cuore di Roma, itu bisa melihat betapa megah dan itu rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian juga dalam karya, di dalam oratori yang tadi anak-anak kumpul kan banyak, perlu makan. Nah, makanan itu kalau di Italia itu biasanya roti. Roti itu pernah satu kali karena anak-anak begitu banyak dan Don Bosco ketakutan karena makanannya sedikit. Tetapi tiba-tiba itu roti yang dia bagikan itu kok nggak habis-habis. Nah, padahal Don Bosco itu khawatir sekali. Nah, karena sudah menjanjikan kepada anak-anak makanan, kemudian kerja, dan surga. Dan ini ingin diberikannya. Tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Dia selalu memberikan, meskipun tinggal sedikit, ada saja orang yang datang juga memberikan, dan kemudian nggak habis-habis. Nah, itu mujizatnya. Berbeda mungkin dengan Padre Pio. Kalau Padre Pio dengan stigmatanya, bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dan itu adalah rahmat Tuhan. Tetapi Padre Pio ya dengan penderitaan Yesus itu juga memberikan rahmat kepada semua orang dan mungkin menjadi berkat juga bagi orang-orang yang lain. Gitu. Terima kasih Padre ya. Teringat saja bahwa Padre Pio soal roti juga pernah terjadi. Mana yang tadi ya Padre ya, nggak pernah habis ya, padahal sudah tinggal sedikit ya.
Karena janjinya memberi makan, maka ada saja yang memberi. Ya pada waktu itu juga kejadian dengan Padre Pio seperti itu. Kehabisan roti, tetapi ada roti. Jadi banyak kemiripan, dan kita pada malam hari ini sungguh bersyukur. Ini rahmat luar biasa kepada kita. Kita mengenal lagi Santo yang sungguh luar biasa, banyak kemiripan, dan membawa kita untuk lebih mencintai Yesus dan berbuat ya. Kalau Don Bosco mengajarkan kita berbuat ya, itu tadi ya, memberi makan, kemudian menjanjikan pekerjaan dan juga surga. Ya, Padre Pio mengajak kita mencintai Yesus, sakramen Ekaristi, mencintai Bunda Maria, Rosario, dan rekonsiliasi. Maka sempurnalah, lengkaplah kita dan belajar dari dua mama yang sederhana, ya luar biasa. Sebelum mungkin kita akan berdoa. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup ya tentunya dengan doa dan nanti berkat dari Padre Anto. Sebelumnya terima kasih banyak Padre Anto, luar biasa. Memang Padre Anto selalu membuat kita, kalau istilahnya Bu MC tadi, terkejut ya. Karena kalau lihat Padre Anto kan orangnya juga tenang begitu ya. Dan sangat luar biasa ketika memberikan pembelajaran termasuk homili pada waktu itu. Terima kasih banyak untuk pembelajaran pada malam hari ini, dan tugas kita semua berjuang ya, seperti dua mama yang luar biasa ini. Kalau kita masih berjuang untuk 1 jam saja berjaga-jaga, ya mama ini berjuang untuk membuat anaknya menjadi teladan bagi kita dalam kekudusan. Dan tidak heran kalau kemudian kita lihat ya Padre Andre itu menjadi Don Bosco kecil ya. Bernyanyi, main teater, saya nggak tahu kalau olahraga. Oh, dia hebat. Olahraga, main basket, ya. berenang, bisa. Ya, jadi yang baru kita lihat itu beliau luar biasa dalam berseni ya. Dan juga kalau mengenai anak-anak, kalau kita lihat bagaimana beliau juga ya dengan anak-anak ya, dilihat dari sosial medianya. Dan kita juga akan lihat bagaimana belajar dari Padre Anto yang menjadi seorang guru yang membuat, saya nggak kebayang tuh ya, kalau ada murid itu loncat, ya nggak bisa kebayang, begitu masuk muridnya satu-satu loncat lagi, dan bagaimana spiritualitas dari Don Bosco yang mengajak sehingga menjadi anak yang luar biasa ya, bisa menjadi juara seperti itu ya. Salut untuk Padre Anto ya. Jadi kita memang luar biasa punya pembimbing rohani yang diberkati Tuhan, dan kita beruntung untuk itu. Silakan Bu Tere. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terlebih secara khusus Bapa, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami Engkau kumpulkan untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Dan terlebih pada malam hari ini kami boleh belajar. Kami boleh belajar dari dua mama, dari dua santo yang sungguh hebat dalam segala kesederhanaannya. Mereka sungguh bertekun di dalam iman, di dalam doa dan pengorbanan. Kami boleh berdoa bersama, boleh belajar tentang spiritualitas dari Mama Margarita dan Mama Pepa. Kami bersyukur Tuhan, karena dari kedua mama ini kami menjadi tahu bagaimana kami harus menjalani hidup kami. Bagaimana kami harus semakin rendah hati, semakin lembut, semakin bertekun di dalam doa, dan senantiasa mengandalkan Engkau di atas segalanya. Ya Bapa yang baik,
Kami menyadari segala kerapuhan, kelemahan kami. Terlebih Bapa, betapa kami sering menjadi tidak sabar ketika dalam masalah dan pencobaan kami. Kami seolah melihat Engkau tidak ada. Kami seolah melihat waktumu tidak datang, jawabanmu tidak datang. Sehingga kami menjadi jatuh di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi malam ini Bapa, kami belajar untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau seperti yang dilakukan oleh kedua mama ini. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan berikanlah kami hikmat, berikanlah kami daya ilahi-Mu, agar dalam hidup kami boleh senantiasa percaya sepenuhnya kepadamu, karena Engkau berselenggara dalam hidup kami, dan Engkau sanggup melakukan apapun melebihi yang kami minta dan kami doakan. Bapa yang baik, secara khusus malam ini kami ingin berdoa untuk pembimbing-pembimbing rohani kami, untuk Padre Andre Deli Marta, untuk Padre Anto, Padre Tarsisius Trianto, untuk Romo Adi, dan juga untuk seluruh pembimbing rohani kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan mencurahkan rahmat kesehatan yang baik, mencurahkan hikmat, kebijaksanaan, dan Engkau senantiasa memberkati pelayanan mereka, semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau dan datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, karena kami percaya penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan senantiasa berharap dan berserah kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami ya Bapa, karena kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami terus hidup dalam semangat dan spiritualitas yang diajarkan oleh Padre Pio dan Santo Don Bosco. Untuk kami selalu berdoa, berharap, tidak pernah khawatir, dan kami terus berbuat sekecil apapun dengan cinta yang besar, yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga ketika Engkau datang Bapa, Engkau mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Santo Pio dari Pietrelcina, Doakanlah dan bantulah kami. Amin. Kita mohon berkat dari Padre. Baik, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Padre, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Padre, makasih. Salam Padre Pio, sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.